Haleluya. Oke. Hari ini kita belajar roh dusta. Senang ini saudara kalau belajar roh dusta ini. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 44 katakan bahwa iblis adalah bapa segala pendusta ya. Iblis adalah bapa segala pendusta. Roh dusta ya judulnya ya. Seperti yang Anda lihat kemarin ya di Weihnachtmarkt di Jerman, di Magdeburg ada orang Arab ngaku-ngakunya Islamofobia, pendukung Zionis, anggota AfD, tapi yang dibunuh adalah orang Jerman, saudara. Tidak ada masa lalunya dia ditemukan lagi. Artinya ini entah muncul dari mana ini orang ya. Artinya itulah roh dusta, saudara. Salah satu bentuk roh dusta. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis bapa segala pendusta sama dengan maha penipu daya, ya kan? Ada di dalam IS 3 ayat 54 ya, walahu khairul makirin, bapak segala pendusta. Kalau Anda melihat ternyata roh dusta ini, ingat saudara, iblis ini adalah Allah Islam ya saudara ya. Iblis ini kan kalau di dalam Yesaya 14 ayat 12 adalah Helel ben Sakar, dewa bulan sabit. Itulah namanya hilal yang dinantikan saat Ramadan. Yesaya 14 ayat 12 ya, Helel ben Sakar itu Allah Islam. Ya. Yesus berkata dengan jelas, iblis adalah bapa segala pendusta, penipu daya, walauhu khairul makirin. Dan di dalam Al-Quran sendiri mengaku dengan jelas bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penipu daya, bukan pembalas. Penipu daya tidak ada kata pembalas di situ, saudara ya. Walauhu itu ada Allah, dia khairul, yang terbaik makirin dari semua penipu. Itu udah amat sangat jelas, saudara ya. Roh dusta ini adalah roh antikristus ya. Makanya kalau Anda baca di 1 Yohanes 2 ayat ke-22, siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Mengapa, saudara? Coba kita lihat di dalam The Net Bible ya. The Net Bible ini terjemahannya mendekati bahasa Yunani aslinya. Who is the liar but the person who denies that Jesus is the Christ? This one is the Antichrist, the person who denies the Father and the Son. Everyone who denies the Son does not have the Father. Either the person who confesses the Son has the Father also. Penting ya, saudara ya. Menyangkal Yesus adalah Mesias. Loh, orang Islam kan bilang Isa Al-Masih. Al-Masih artinya apa? Nggak ngerti mereka, saudara. Mereka tidak menyangka bahwa Mesias adalah anak Allah. Inilah konteksnya, saudara. Hati-hati, saudara ya. Ini konteksnya. Kita buka di dalam Matius 16, ya, mulai ke-13 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lihat ini. Siapakah anak manusia itu? Maka orang jawab ya, oh nabi, nggak dikubris sama Yesus. Nabi lah, Elia lah, Yohanes Pembaptis lah. Kata orang, katanya orang-orang, termasuk katanya Muhammad, Isa Al-Masih itu hanya nabi. Yesus itu hanya nabi. Isa Al-Masih ini dalam konteksnya itu adalah Yesus ya yang dimaksud ya, padahal bukan ya. Isa itu bukan Yesus. Jelas namanya bukan, karena orang Kristen Arab tidak pernah berkata Isa, tapi Yasua. Tetapi Muhammad bikin plesetan. Nah itu tadi nanti kita bahas ya, bikin plesetan tuh saudara ya. Menurut kamu, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Itulah kata kuncinya, Mesias, anak Allah. Jadi bukan Mesias seperti Kores adalah Mesias, para imam, Daud, raja-raja itu Mesias. Ya, Mesias itu yang diurapi. Bukan, tapi konteksnya di sini Mesias anak Allah. Di dalam Matius 16 ayat 16 ya. Mesias anak Allah. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi, pendusta menyangkal Mesias. Dan antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Nah ini satu paket, nggak boleh lepas. Karena konteksnya Mesias adalah anak Allah. Jadi di dalam 1 Yohanes ada dua hal. Bahwa pendusta itu yang menyangkal Yesus adalah sang Mesias yang adalah anak Allah. Itu maksudnya begitu, saudara. Dan satu-satunya yang menyangkal Yesus adalah Mesias yang anak Allah
adalah Islam. Itu yang dimaksud ya, yang menyangka Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Itulah Islam. Anda mau cari siapa lagi, saudara? Mesias, anak Allah, orang Yahudi mengakui, saudara. Satu-satunya yang menyangkal Bapa dan anak, bukan orang Yahudi, saudara. Orang Islam. Orang Yahudi menyangkal karena ada dari gereja sendiri melakukan kesalahan, terjadi miss. Yesus yang diperkenalkan kepada orang Yahudi modern itu beda dengan Yesus yang di zamannya Yesus. Makanya di zamannya Yesus, di zamannya para rasul, ribuan orang Yahudi percaya. Tapi zaman sekarang, Yesus yang Anda perkenalkan, Yesus sudah beda. Nah itu ya, contohnya ya di dalam Al-Ikhlas ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Artinya menyangkal Bapa dan anak tuh, saudara ya. Al-Ikhlas, ya, menolak Bapa dan anak. Jadi sudah jelas ya, Islam yang menyangkal Bapa dan anak. Islam mengakui Yesus Al-Masih, tetapi bukan Al-Masih yang anak Allah. Karena ada banyak Mesias, saudara. Nah, itulah dusta Islam. Islam itu mengakui dan memuji berlebihan, tapi tidak melakukan atau menurunkan standar. Inilah yang dilakukan oleh iblis, saudara. Itulah dusta. Dipuji, saudara ya. Dibesar-besarkan. Tetapi standar diturunkan. Iblis itu mengaku Allah itu satu, Allah itu esa. Bahkan takut dan gentar ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya Allahnya, bukan Allah satu saja ya, tapi Allah esa ya. Yang esa, yang itu ya maksudnya ya. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kenapa, saudara? Karena ada orang ngaku-ngaku punya iman tapi nggak melakukannya. Itu adalah dusta yang pertama yang didorong oleh iblis. Yang penting kamu beragama. Nah ini ya. Yang penting ibadah namun tidak melakukan ibadah, saudara. Tapi dia nggak punya iman. Apalagi melakukannya. Sama seperti Kain. Dia ibadah, saudara. Pengabdian kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi dia tidak punya iman. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habil mempercayai yang terbaik. Berarti Kain nggak punya iman. Sudah kita bahas bolak-balik tentang Kain. Itulah dusta. Kamu seakan-akan badannya kamu dibikin beribadah, saudara. Dan itu adalah dosa pertama yang ada di dunia. Manusia ditipu dengan ibadahnya sendiri. Siapa di sini yang rajin ibadah ke gereja, bahkan diakonia, tapi kamu tidak melakukan, kamu tidak hidup dalam kekudusan, kamu tidak hidup di dalam cinta yang sejati, kamu meremehkan kekudusan ya, mulai colek-colek, pegang-pegang, sembarangan. Itulah tipu daya iblis. Kamu beribadah, berdiakonia, oh kamu sudah tidak ke gereja lagi Pak, saya sudah, tapi kamu berdiakonia rajin, tapi kamu masih mendembak-dembak perempuan lain, padahal kamu punya istri, kamu perempuan-perempuan, kamu suka ngerayu-ngerayu, padahal kamu punya laki. Hati-hati loh, saudara ya. Itu dusta, itu roh dusta yang dikuatkan oleh iblis. Makanya di Islam, oh istri 4 itu boleh. Kamu enggak mikir perempuannya sakit hati, oh enggak, itu ibadahnya dia. Itu ya, saudara ya. Dan itu kita dilakukan penipuan-penipuan dengan ibadah semuanya. Yang penting ibadah. Ibadah-ibadah, tapi tidak melakukan. Ibadahnya itu sudah jelas. Ini Yakobus 2 ya, 18 dan 19. Kita menunjukkan iman kita itu dengan perbuatan kita, karena ibadah kita itulah perbuatan kita, saudara. Bukan penting ya, saudara ya. Jadi tadi dustanya adalah mengakui atau kita beribadah namun tidak melakukan, saudara. Ya, seperti Kain. Lanjutannya, saudara. Maka yang kedua, simbol ya, dan ritual adalah pengalihan terhadap pencarian Tuhan. Saudara, saya pernah nanya ya sama Rabi Yahudi, dosen saya, profesor saya, Moshe Lave. Karena suatu ketika dia bilang gini sama saya, sama kami ya, mahasiswanya. Wah, dia memuji-muji seorang rabai di Yerusalem. Yes, intimacy with God. This rabbi is very spiritual and he has strongly intimacy with God. Saya kan langsung tanya, karena intimacy with God itu bahasa karismatik. Terus saya bilang sama dia, Prof, what is the meaning intimacy with God? I have dictionary in our community, in the charismatic church, intimacy with God. Dia kelabakan, saudara. Apa arti intimacy? Apa keintiman dengan Tuhan itu apa? Dia selalu membaca kitab suci setiap hari, dia berdoa, dia
menghafal kitab-kitab suci, dan dia tinggal di sinagog sehari-harian. Oh, itu yang namanya intimasi dengan Tuhan. Itu orang beragama, saudara. Anda merasakan intimasi itu ketika Anda melakukan ritual dan simbol-simbol. Anda punya simbol, Anda pegang gitu ya. Dan ritual, Anda lakukan ritualnya, sholat 5 waktu, atau Anda pergi ke gereja. Sebenarnya itu bukan intimasi dengan Tuhan. Kamu sedang bermasturbasi secara spiritual, saudara. Onani spiritual. Kamu itu sedang melakukan masturbasi rohani. Balik lagi ya, kelihatannya kamu beribadah, kamu ada di gedung gereja, kamu melakukan banyak hal, tetapi kamu tidak melakukan. Lalu kamu merasanya bahwa itu adalah sebuah intimasi. Apa yang kamu lakukan itu sebuah intimasi, saudara. Nah, itu adalah tipuan. Sementara, tadi kan pertama nggak melakukan. Kamu punya iman, ngaku-ngaku punya iman, tapi kamu nggak melakukan, tuh, saudara. Tetapi yang kedua, ya bukan cuma kamu nggak melakukan itu maksudnya begini, saudara ya. Kamu berdiakonia pun asal-asalan, ya kan? Kamu pikir diakonia itu bisa asal-asalan? Misalnya nih, diaken Damaris nih, kan suka dimarahin tuh sama Bu Erna itu kan. Gara-gara kamu masak, bulunya ayam masih ada di ayamnya itu, saudara. Banyak lagi, nggak cuma satu dua. Kan menjengkelkan, saudara. Kamu pikir boleh asal-asalan kasih itu ke orang lain? Itu namanya kamu tidak melakukan dengan iman, loh. Kamu tuh melakukannya dengan serampangan. Itu namanya kamu nggak punya iman. Sekalipun kamu sedang berdiakonia tuh namanya. Karena kamu melakukan diakonianya hanya sebagai ini saja, syarat. Apalagi kamu ternyata motifnya cuma karena uang. Ayatnya jelas ya, ibadah itu adalah menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Apa jelas? Apa ketika kamu colek-colek bininya orang, atau kamu colek-colek perempuan, kamu sudah punya istri atau sebaliknya, kamu pikir kamu sudah beribadah dengan benar? Satu, kamu berdiakonia sambil menjaga kekudusan itu tidak boleh terlepas. Yakobus 1 ayat 27 dan Roma 12 ayat 1. Diakonia dan kekudusan itu kamu tidak boleh kamu pisahkan, saudara. Mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin, ya bukan janda yang masih sehat, yang masih punya duit. Janda miskin, saudara. Yang miskin. Sambil menjaga dirimu agar tidak tercemar oleh dunia. Jangan kamu mengambil janda-janda, malah kamu goda. Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Itu iblis membuat roh dusta di dalam gereja, saudara, dalam komunitas Kristen. Hati-hati, saudara ya. Kamu pikir kalau kamu sudah nunggang-nungging itu rasanya sudah suci. Rasanya kamu sudah suci. Sampai trans begitu rasanya sudah suci, saudara. Itu bukan itu yang menyucikan kamu. Rasanya sudah intim sama Tuhan, puas. Saya mengalami masa-masa itu soalnya ya. Intimasi dengan Tuhan, intimasi namanya intim, saudara ya. Saat kamu di dalam badai yang luar biasa topan, ya, kamu tetap merasakan damai sejahtera, ya, laki-laki perempuan. Nah, ini contohnya di tengah keramaian ya, di tengah hidup pikuk itu, saudara. Tuhan di tengah pertengkaran, tetapi bisa ada satu, saudara ya. Tiba-tiba bisa ada begini, saudara ya. Orang, suami istri, dia merasakan ketenangan, nyaman, damai, sukacita, kebahagiaan, ada intimasi. Dampak luarnya bagus, saudara. Jangan cerita Tuhan dulu nih. Jangan cerita Tuhan. Makanya hubungan suami istri seperti hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu seperti suami istri. Ketika kamu ada rasa tenang, nyaman, damai, sukacita, kebahagiaan, maka akan berdampak luarnya. Saudara, maaf saudara ya, kalau kamu biasa berhubungan seks, tiba-tiba kamu selama 5 tahun nggak berhubungan seks, sementara di bawah lutut kamu jadi ketus, saudara. Perempuan-perempuan yang waktunya menikah atau libidonya tinggi dan dia tidak letupan di libido itu, dia jadi ketus, jadi jutek, nggak karu-karuan, saudara. Nggak bisa tiba-tiba ngamuk, nggak karu-karuan, saudara. Laki-laki juga sama, jadi aneh, ya kan? Berdampak luar. Tapi kalau coba Rustah, kalau keluarga suami istri yang enak, ya keluarnya juga enak, saudara. Berdampak luar. Jangan cerita orang Kristen, semua hubungan suami istri yang benar, maka kan berdampak luar. Sekarang pertanyaannya, saudara, kalau dia masturbasi sendirian nih, ya onani nih, si laki-laki atau si perempuannya nih, sendiri nih, berdampak luar enggak? Ya enggak, saudara. Karena dia bermasturbasi. Dia cuma menikmati diri, libidonya
lepas saat itu, tapi dia kan nggak puas, ada yang kurang. Ada yang kurang dari situ, saudara, nggak bisa. Nah, itulah roh dusta yang disebarkan ke dalam komunitas kita. Seakan-akan komunitas dunia ya, termasuk agama-agama, seakan-akan dia ketika sholat, nunggang, rasakan tenang. Tetapi begitu keluar, wah tetap brutal, saudara. Suami istri saja, kalau dia melakukan keintiman, tadinya dia jahat brutal, dia bisa tiba-tiba rusta, tiba-tiba tenang. Apalagi ini kamu punya keintiman sama Tuhan, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Bohong kalau kamu tetap kamu intim doa seharian 4 jam. Wah, kiri, bala, 4 jam kamu. Wah, 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 wah. Begitu keluar masih senggol bacok, saudara. Bohong, saudara. Tapi karena aku janda, aku duda, Pak. Makanya aku libidonya bohong. Kamu tidak, yang tadi itu berarti apa? Berarti tadi itu kamu sedang masturbasi. Baik kamu masturbasi secara fisik maupun masturbasi secara rohani. Lawong kamu secara kalau punya suami istri yang benar aja hubungan kamu tenang, bukan selingkuhan ya, tapi benar-benar suami istri. Kalau selingkuhan nggak akan berdampak, saudara. Tapi kalau kamu suami istri tenang, ya punya intimasi, maka anak-anakmu juga ngerasain. Kamu jangan cerita orang Kristen, semua pasangan ini hukum universal. Anak-anak tenang, keluargamu tenang, tetangga, keluarga besarmu, tetanggamu semua, kamu harus tenang, adem. Tapi kalau kamu suami istri hubungannya ndak beres, gue muatan yang laki itu jalang, yang perempuannya gatelan, anak-anaknya gelisah, ngamukan di rumah, wah, ndak karu-karuan. Ya, saudara ya, balik lagi, apalagi sama Tuhan. Yang jasmani saja kamu bisa berdampak luar. Ada ketenangan, nyaman, damai, sukacita. Apalagi sama Tuhan. Begitu melimpah kasih, sukacita, itu tandanya kalau kamu punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan itu bukan kamu rasa nyaman pribadi di kamarmu, saudara, bukan. Hubungan intim dengan Tuhan itu, kamu tahunya itu begitu kamu keluar, kamu bisa mengatasi kondisi di luar itu walaupun ruwetnya minta ampun, saudara. Hati-hati loh, saudara ya. Itu roh dusta itu ya sedang masuk ke sana, roh agamawi ya. Yang ketiga, saudara, logika manusia. Seberapa logikanya orang? Contoh tadi Siliwangi, maaf bukan merendahkan. Logika yang digunakan Siliwangi dengan logika yang saya gunakan akan beda, saudara. Saya belajar, saya sekolah lebih panjang daripada Siliwangi. Tentu logika saya akan berbeda, berkembang jauh. Logika orang, walaupun dia, wow, so ini ateis, tapi dia cuma lulusan SMP dan dia nggak belajar. Ateisnya dia ngawur, cuma buat ongkrongan saja, saudara. Logika manusia itu sangat rapuh, loh, saudara. Dan banyak orang terjebak dengan dia merasa nggak logis, nggak logis, nggak logis. Siapa bilang nggak logis? Logika manusia itu sangat rapuh dan itu dipakai oleh iblis. Hukum alam. Hukum alam semesta ini sangat luas sekali, saudara. Nah, lalu Anda mencoba melogikakan. Bahkan agama Kristen pun Anda logikakan. Akhirnya si Siliwangi nggak nyambung kalau ngomong sama orang ateis. Tapi ketemunya sama saya. Orang ateis di sini Belanda pasti lebih pintar daripada orang ateis di Indonesia. Nyatanya bisa. Orang-orang ini akhirnya sama saya, oh iya ya, betul, kenapa Anda kepikir ya? Dia senyum-senyum, iya ya, kenapa Anda kepikir ya? Karena logikanya orang Indonesia itu, dia tiga dimensikan Tuhan. Sedangkan hukum semesta itu bukan tiga dimensi. Hukum alam semesta itu adalah hukum ya yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti. Yesus berjalan di atas air. Oh, tidak mungkin, Pak. Itu kan kata kamu. Kita tidak ngerti apa yang terjadi saat itu. Dan bagaimana peristiwa itu. Dan bagaimana bisa Yesus melawan gravitasi itu. Saat ini kita tidak ngerti. Banyak orang sedang berusaha memecahkan ya logika Yesus berjalan di atas air. Tapi laut terbelah. Semua sudah saya jelaskan satu-satu. Ya, ternyata itu tsunami, ternyata itu mushroom, ternyata itu banyak sekali logika-logika yang bisa kita jelaskan. Tetapi, saudara, balik lagi. Logika manusia dengan hukum alam semesta itu seringkali nggak nyambung. Bahkan manusia satu dengan manusia yang lain saja, logikanya seringkali jauh berbeda. Orang Yahudi dengan orang Cina, logikanya berbeda. Kita bikin komunitas di Den Haag ya. Wah, seorang mencibir, saudara, kadang menghina. Saya nggak main-main, saudara. Dukung, saudara ya.
Bukan masalah, karena logika yang saya pakai logikanya Tuhan, ya, logika Sang Cinta. Saya, kamu bikin gereja, jemaatnya orang Indonesia lagi. Dan salahnya kamu di situ. Lawang kamu datang ke situ, kamu bikin gereja pakai bahasa Indonesia, mana orang boleh mau datang? Paling suaminya. Tapi saya bikin ibadah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Belanda. Maka yang datang orang Curaçao, orang India, orang Suriname, orang dari mana-mana, orang Afrika pada datang. Itulah bedanya saya dengan kamu. Logikanya kan gampang sekali. Komunitas Indonesia di Belanda cuma 400.000, saudara. Itu campur, ya. Yang ke gereja, Anda kenal satu-satu ya orang-orang itu aja, saudara. Muter-muter ya orang-orang itu lagi. Anda lihat ya orang-orang Indonesia di komunitas saya, ya mereka Anda kan lihat di gereja lain. Tapi kalau Anda lihat tadi ya ada orang bule, ada orang suku rasa, itu kan ceruk pasar, namanya ceruk pasar, ya kan? Kamu tidak berpikir seperti saya berpikir. Kamu tuh ngototnya orang Indonesia, ini ada pendeta Indonesia datang lagi, saudara ya, yang saya ceritain tadi ya, pendeta Indonesia yang ngomong kita ini cuma ministry, dia itu gereja, karena dia itu hari Minggu. Lah kamu hari Minggu alat musik aja nggak punya. Kita ministry, kita alat musiknya komplit semua. Bahkan kita ibadah di gedung yang lebih besar. Bukan sombong, kita kita logika, saudara. Jadi logika kamu dengan logika aku tuh beda banget. Dan belum tentu logikamu yang benar, nyatanya saya yang berhasil kok. Nah itu ya, saudara ya. Pamer, bukan, saya lagi ngajari kamu ya tentang logika. Jadi logika rambut manusia itu rapuh sekali. Yang benar bagaimana? Ya itu ada firman Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita logikanya Tuhan. Alkitab itu adalah logika Allah. Makanya ada yang keempat. Nah, lihat ya, saudara ya. Yang keempat ini adalah ceroboh, tidak mendengar baik-baik firman Tuhan yang tertulis ya. Yang ini, saudara, banyak sekali manusia berpikir dengan rancangan-rancangannya dia sendiri, saudara. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Manusia berpikir rancangan-rancangannya paling hebat. Siapa bilang? Kamu belum nyampe pemikirannya alam semesta itu, logika alam semesta itu punya hukum sendiri, dan kamu tidak mengamati. Kamu terlalu sibuk dengan kesombonganmu, merasa kamu pinter, kamu nggak mengamati bagaimana alam semesta ini bekerja. Logikanya Nuh bikin kapal di atas gunung, tolol, saudara. Bikin kapal di atas puncak gunung kan tolol, saudara. Di mana-mana orang bikin kapal itu dekat laut, saudara. Nuh bikin kapal di puncak gunung, logikanya nggak nyambung. Tapi Nuh punya logika yang jauh ke depan. Dia ngitung, ini laut saya 100 tahun aja naiknya sekian. Berarti kalau saya ngitung lagi, saya bikin 100 tahun lagi, ini gunung ini tenggelam nih. Itu logika yang nggak dipikir oleh orang-orang di zamannya Nuh, saudara. Ya, ingat Nuh adalah zaman es terakhir. Nah, masalahnya, ya, oke, sekarang kita mencoba logikanya Tuhan deh. Kita baca Alkitab, tapi tidak baik-baik. Pada hari ini, kamu dengar baik-baik. Makanya ada perumpamaan penabur, saudara. Kamu mendengar firman Tuhan, kamu sambil jalan. Cantik-cantik tanda-tanda Bu Rosnah Baban tadi ya. Ya. Apa namanya? Movement revival, gerakan revival. Nah, itu kan saya nggak pernah ngomong begitu, saudara. Dan saya banyak kali orang saya ngomong, diputar balik yang saya ngomong ya, saudara ya. Saya nggak pernah ngomong begitu loh. Oh, katanya anti salib. Oh, di gereja ada salib, saya nggak pernah bilang anti salib loh. Saya menghindari salib. Bahkan selama ini saya kalau punya bikin komunitas, di rumah saya pun tidak ada salib. Mengapa tidak ada salib? Karena saya mau jangkau itu orang-orang Yahudi. Begitu kemarin di gereja ada salib, ya gede banget. Loh, kok ada salibnya? Nah, kamu tidak mendengar baik-baik yang saya ngomong. Katanya nggak mau bikin gereja, siapa bilang? Katanya anti gedung gereja, siapa bilang? Nah, karena kamu tidak mendengar baik-baik. Dan saya selalu bilang, kalau gereja bubarkan. Kalau kamu bisa ibadah di Indonesia, beribadahlah. Ya kan? Saya tidak anti gedung gereja, tapi kan kamu, wah, kemana-mana bawanya ya. Karena kamu tidak mendengar baik-baik setiap kali orang ngomong. Kenapa? Kamu ngomong sambil, wah, pokoknya seneng asal asal setuju. Ya, yang diomongin kamu setuju, wow, kamu tanpa mengerti apa yang diomongkan sih sebenarnya. Dia lagi cerita dalam konteks apa sih, apa yang diomongin tujuannya apa sih. Asal kamu setuju dengan yang diomongin, diaminkan, kamu ngefans,
Pokoknya kita hajar tuh gereja-gereja munafik-munafik, kita hajar itu pendeta-pendeta yang kurang ajar. Ya, dari situ saya mulai ya sebagai gembala. Tadinya saya nggak urusan, sekarang saya melihat, jadi ternyata banyak orang salah sangka karena apa? Karena yang penting kamu memang dasarnya kamu nggak mau ke gereja, niatanmu udah busuk, kamu nggak mau tersinggung. Jadi kamu kalau asal ada orang yang nggak ke gereja, ada yang ngasih tahu nggak usah ke gereja, kamu seneng, ya saudara ya. Saudara, saya sering bilang ya, saudara, saya saya tidak suka dengan simbol-simbol, termasuk simbol salib. Tapi saya sering bilang, kalau saya belajar jalan di Kupang, saya lebih senang lihat salib, saudara. Begitu melihat satu desa itunya ya, bahkan rumah-rumah pun isinya salib, 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 salib ya. Ventilasinya pun dibikin salib. Kadang-kadang mereka bikin patung salib di depan rumahnya mereka gede banget. Dari mulai Kupang, Sowe, Keva, Atambua, saudara. Itu semua salib semua di semua rumah, saudara. Daripada ngelihat tulisannya Helel Ben Sakar itu, saudara ya. Atau lihat bulan sabit. Lebih suka mana, saudara? Lebih suka di mana-mana denger lonceng gereja, lonceng-lonceng teng 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 teng. Saya lebih nyaman di Belanda itu lonceng gereja di mana-mana. Begitu ngelihat ke masjid satu enak langsung. Langsung enak, saudara. Ya, udah masjid sih di sini. Saya tetap lebih senang suka lihat lonceng gereja, salib daripada lihat masjid. Lebih nyaman hati saya. Oh, aman. Begitu ngeliat masjid, aduh, teroris. Iya kan, saudara, Anda begitu lihat masjid di Belanda, pikir apa? Anda saya teroris, saudara. Kalau kamu ngelihat gereja, kita apa? Orang baik, bagi-bagi makanan. Image-nya begitu sekarang di Eropa ini sekarang begitu. Makanya tadi si si Arab tadi itu dia dia membranding dirinya Islamofobia, membranding dirinya dengan Zionis, tapi yang dibunuh orang Jerman, kan compong itu, saudara. Nggak nyambung sama sekali. Apa hubungannya, saudara? Mengapa dia membunuh? Dia lagi mau menunjukkan, ya, Islam ini lagi menunjukkan bahwa Islamofobia pun ternyata teroris. Maunya begitu, saudara. Nah, itulah. Kamu tidak baik-baik mendengarkan firman yang tertulis. Kamu seringkali orang ngomong, kamu ngelampaui. Bahkan firman Tuhan aja, firman Tuhannya bilang apa, sering ya kalau orang Pak firman Tuhannya nggak begitu bunyinya. Kan seringkali saya bilang begitu. Pak, baca Pak firman Tuhannya nggak begitu, Pak. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kan sering saya bilang begitu kan. Berapa banyak orang mengfungsi firman Tuhan, salah. Aduh, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kamu aja tidak, itu tadi ya. Dan iblis suka menggunakan itu, saudara. Ya kan? Kalau Anda lihat, ya, ceritanya Adam dan Hawa, iblis itu kan membujuk. Dengan apa, saudara? Spinning, saudara. Oh, kalau gitu iblis berjasa dong. Membuat Adam dan Hawa bisa beranak pinak, kan? Bukan. Sama seperti Yudas. Ya itu kan spinning, kan? Yudas itu, buat Rudi Yohanes kan berjasa, kan? Makanya Rudi Yohanes kan kayak Yudas itu, saudara, kelakuannya. Karena berjasa, kan? Dia berpikir kalau mencelakakan orang dan orang itu ditolong oleh Tuhan, maka dialah ya, gara-gara dia, maka Tuhan menolong orang itu. Itu pemikirannya Rudi Yohanes tuh, spinning itu tuh. Ya, kalau gitu iblis berjasa, harusnya iblis itu mendapat pahala yang besar. Kalau cara berpikirnya Rudi Yohanes, makanya nggak heran kelakuannya kayak iblis. Ya kan nggak heran kelakuannya kayak iblis Rudi Yohanes ini kan. Ya sering sering bohong itu ya. Nah, itu kenapa? Karena itu tadi di spinning, karena dia sendiri kagum dengan orang-orang seperti Yudas. Itulah caranya, saudara, spinning firman Tuhan itu diputar balikan dengan logika yang putar balik, tidak karu-karuan, dipelintir-pelintir. Demi apa, saudara? Nah, ini ya, saudara ya. Nah, ini berapa nih? Aduh, dikit lagi ya, sedikit lagi ya. Nah, terakhir ya. Kenapa, saudara? 5. Pembenaran diri sendiri. Pembenaran diri sendiri inilah yang salah, saudara. Dan iblis senang sekali kalau kamu baca firman Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. Iblis senang sekali kamu baca firman Tuhan ya untuk membenarkan diri sendiri.
Ya, devil's advocate itu akan cari pasal-pasal yang melemahkan hukum supaya yang dihukum itu, ya, yang terdakwa itu lolos, bebas murni kalau bisa, saudara. Ya, menggunakan hukum untuk berbuat jahat. Anda membenarkan diri sendiri, lihat firman Tuhan, ya. Anda, ya, karena kita bilang, ya, gedung gereja itu tidak perlu. Lalu Anda, kita ini gereja, tetapi Anda sendiri tidak mau berkumpul dengan sesamamu, saudara. Tersinggungan, ngamukan. Anda merasa sudah di sorga karena kamu tidak pernah berbenturan dengan orang lain. Salah, saudara. Kamu belum di sorga kalau kamu belum berbenturan dengan orang lain. Kalau kamu berbenturan, kamu berkonflik dengan orang lain, dan kamu bisa berdamai dengan dia, tetap damai, itu namanya kamu di sorga. Tapi kalau kamu ngaku-ngaku sudah di sorga, tapi ketemu orang tersinggungan, ketemu siapa tersinggungan, kamu itu lagi di neraka. Dan kamu sedang membenarkan dirimu sendiri dengan semua pembenaran-pembenaran itu, saudara. Kamu kutip semua omongan saya, katanya disuruh mengasihi sama Pak Paul. Ini kan kita harus mengasihi, ini kan tetangga kita. Masa berangkatnya jalan, Dek? Ya aku anter naik motor, pegang-pegangan sambil susunya nempel-nempel. Gundulmu peang, saudara. Istrinya nelpon saya, saudara. Istrinya nggak terima, katanya saya yang ngajarin. Ya kan kurang ajar ini orang ya. Kurang ajar ini orang, katanya saya disuruh Pak Paul mengasihi. Makanya saya cerita tentang kekudusan, saudara ya. Kamu pikir susunya nempel-nempel itu terus mengasihi, kasih susu lah, iya saudara. Masuk neraka kamu, saudara. Ya, hati-hati loh saudara ya. Makanya hati-hati ya. Jangan kakak adekan. Nggak usah lah cari pembenaran diri sendiri. Itulah saudara, firman Tuhan dipakai untuk membenarkan diri sendiri. Ya, yang sering saya khotbahkan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Anda hanya tahu di sini, saudara ya. Anda hanya tahu pemahaman ini di sini, saudara, yang ngajarin Anda. Cerdik seperti ular ini artinya apa, saudara? Kalau kamu berhenti di cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan. Tapi kalau kamu cuma cerdik seperti ular untuk membenarkan diri sendiri, makanya kamu harus tulus. Ya, tahu firman Tuhan, tapi tulus. Tapi dengan tulus hati untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu ya, saudara ya. Banyak orang tidak mengerti. Ketika kamu cerdik seperti ular, kamu harus tahu firman Tuhan. Karena ular juga tahu firman Tuhan. Tapi untuk mencari pembenaran, makanya kamu harus tulus seperti merpati. Roh Kudus itu tahu firman Tuhan. Tapi dia adalah roh kebenaran. Bukan pembenaran, saudara. Kelima hal ini adalah roh dusta yang selalu melekat dengan kehidupan manusia. Dan gara-gara ini, manusia itu akhirnya bukan sudah melihat hukuman Tuhan, sudah melihat cintanya Tuhan, sudah melihat karyanya Tuhan, sudah melihat penghancuran. Tetapi dia hanya memaki Tuhan. Tetap marah-marah sama itu. Itulah roh antikris, saudara. Dibuat, ditaruh di dalam hatimu nanti di akhir zaman. Kamu nggak nyadar. Kamu terlena. Kamu mengabaikan kelima hal ini, saudara. Ya, apa tadi 5 hal tadi, saudara? Roh agamawi, ya. Ibadah namun nggak melakukan. Kedua, kamu terjebak dalam simbol-simbol dan ritual dalam ibadah itu, dan kamu merasakan kamu sudah intim dengan Tuhan, saudara. Ya, kamu sedang bermasmur kasih rohani. Ya, tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita yang dihasilkan kepada sesamamu, nggak ada dampaknya. Ketika logikamu, kamu merasa sudah pinter, merasa kamu sudah nyampe semuanya, ya. 4, kamu ceroboh, kamu dengar firman Tuhan, tapi kamu serampangan. Yang akhirnya apa? Memang kamu carinya, dasarnya kamu memang cari pembenaran buat dirimu sendiri. Akhirnya, ketika benar-benar itu datang, kamu hanya bisa memaki Tuhan. Kamu tidak mengerti bahwa ternyata yang salah kamu sendiri. Karena kamu sudah dihinggapi oleh roh dusta ini, saudara.
Roh dusta ini mengerikan sekali, saudara ya. Roh dusta ini sangat bahaya buat hidupnya kita. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda semua tersadar, bangunkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan semua roh dusta dari kepalamu, dari tubuhmu, dari jiwamu. Dibersihkan tubuh jiwa rohmu dari roh dusta ini di dalam nama Yesus.